Dalam jalinan kehidupan ini, ada sebuah benang halus yang menghubungkan keinginan terdalam kita dengan realitas yang kita alami. Ini adalah koneksi yang seringkali tidak kita sadari, tetapi begitu nyata dan mendalam. Pengertian koneksi ini mengajarkan kita bahwa semesta, dalam keheningan dan kebijaksanaannya, bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Ia merespons keinginan kita dengan lembut, menghubungkan pikiran dan perasaan kita dengan realitas yang akan terwujud. Ketika kita memasuki perjalanan pencarian diri, kita mulai menyadari bahwa ada momen-momen tertentu di mana kita merasakan adanya pergeseran dalam energi di sekitar kita. Persepsi perubahan ini seringkali hadir dalam bentuk firasat atau intuisi, memberi kita sinyal bahwa sesuatu yang signifikan akan segera terjadi. Dalam keheningan pikiran, kita bisa merasakan getaran yang mengisyaratkan perubahan, suara lembut dari semesta yang mengajak kita untuk memperhatikan dan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Namun, untuk benar-benar memahami dan merasakan koneksi ini, kita perlu belajar untuk menelusuri 4 tanda manifestasi yang menuntun kita menuju kenyataan yang kita inginkan. Setiap tanda adalah pelajaran, setiap pengalaman adalah petunjuk, dan setiap perubahan adalah undangan untuk tumbuh. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan spiritual yang melibatkan pengertian dan penerimaan. Mari kita menyelami lebih dalam ke dalam kesadaran kita, menggali makna dari setiap tanda yang muncul di jalan kita. Apakah kita siap untuk melihat dengan lebih jernih? Apakah kita bersedia untuk merangkul proses ini dan mengikuti aliran semesta? Hanya dengan membuka hati dan pikiran kita, kita dapat mengizinkan diri kita untuk terhubung dengan kekuatan luar biasa yang ada di sekitar kita, dan memahami bagaimana keinginan kita dapat menjadi jembatan menuju realitas yang lebih memuaskan. Koneksi ini tidak selalu langsung terlihat. Terkadang, kita perlu melatih diri untuk menyadari pesan-pesan halus yang disampaikan oleh alam semesta. Setiap kali kita merasakan getaran atau firasat, kita diingatkan akan kekuatan yang ada dalam diri kita. Kekuatan untuk memanifestasikan keinginan kita dan menjadikannya nyata. Ini adalah panggilan untuk berani mengambil langkah pertama, untuk menjelajahi kemungkinan yang belum kita ketahui, dan untuk membiarkan diri kita tenggelam dalam pengalaman hidup yang lebih dalam. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan yang mengikat, tidak menyadari bahwa untuk menciptakan sesuatu yang baru, kita perlu melepaskan yang lama. Pentingnya pembersihan ruang adalah langkah pertama yang krusial dalam proses manifestasi. Bayangkan sebuah ruang yang penuh sesak, di mana barang-barang lama berserakan tanpa tujuan. Ruang ini tidak hanya fisik, ia juga mencakup pikiran, perasaan, dan pola yang telah kita pertahankan selama ini. Agar sesuatu yang baru dapat masuk, kita harus berani melepaskan beban yang tidak lagi melayani kita. Kehilangan pekerjaan atau mengakhiri hubungan yang tidak memuaskan seringkali terasa seperti akhir dunia. Namun, pelepasan yang diperlukan ini adalah tanda bahwa semesta sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Setiap kehilangan membawa pelajaran dan peluang untuk pertumbuhan. Dalam saat-saat ketidakpastian ini, kita diajak untuk melihat lebih jauh, mencari makna di balik setiap perpisahan, dan memahami bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Ketika kita melakukan pembersihan, kita tidak hanya mengosongkan ruang fisik, kita juga melakukan reorganisasi energi dalam hidup kita. Setiap kali kita mengosongkan ruang, kita menciptakan peluang bagi energi baru untuk mengalir. Energi ini, yang sebelumnya terhambat oleh ketidakpuasan dan keterikatan pada masa lalu, sekarang bebas untuk menjelajahi kemungkinan baru. Bayangkan setiap sudut yang kini bersih dan terang, penuh dengan potensi yang menunggu untuk diwujudkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membersihkan, baik secara fisik maupun emosional, adalah langkah menuju penciptaan kehidupan yang lebih sejalan dengan keinginan kita. Proses ini mungkin tidak selalu mudah. Ada ketidaknyamanan yang datang saat kita harus melepaskan hal-hal yang sudah kita kenal, meskipun tidak lagi memberikan kebahagiaan. Namun, membuat ruang untuk manifestasi adalah tindakan pemberdayaan. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kontrol atas hidup kita, dan kita dapat memilih untuk menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan dan keinginan kita.
Dengan membiarkan diri kita merasakan kesedihan atau ketakutan yang datang saat melepaskan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk bertransformasi. Ketika kita bersedia melakukan pembersihan, kita juga membangkitkan kesadaran akan apa yang benar-benar kita inginkan. Apa yang kita inginkan bukan hanya sekadar materi, tetapi juga pengalaman, hubungan, dan kebahagiaan. Dengan mengosongkan ruang, kita memberi izin pada diri kita untuk berani bermimpi lebih besar dan lebih jauh. Kita mulai melihat kehidupan dengan cara baru, penuh harapan dan kemungkinan. Mari kita ambil langkah berani ini, melepaskan yang lama, mengosongkan ruang, dan mempersiapkan diri untuk menyambut keajaiban yang akan datang. Kita diundang untuk menjadi arsitek kehidupan kita sendiri, menciptakan ruang yang tidak hanya diisi dengan hal-hal fisik, tetapi juga dengan energi positif dan niat yang jelas. Ketika kita bersedia untuk membuat ruang, kita bersiap untuk menerima manifestasi yang kita impikan. Ketika kita membuka diri untuk proses manifestasi, seringkali kita dihadapkan pada undangan kesempatan tak terduga. Kesempatan ini muncul dalam bentuk yang tidak terduga, seringkali dalam momen-momen yang tampaknya acak atau bahkan tidak relevan. Namun, disinilah keajaiban terjadi. Semesta memiliki cara unik untuk menunjukkan kita jalan yang tidak kita duga sebelumnya. Ini adalah panggilan untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru yang menunggu untuk ditemukan. Munculnya kesempatan baru ini bukanlah kebetulan. Seringkali, peluang-peluang yang kita abaikan justru membawa kita menuju titik balik dalam hidup kita. Misalnya, mungkin kita diundang untuk menghadiri acara sosial yang pada awalnya kita anggap tidak penting. Namun, disinilah kita bisa bertemu dengan seseorang yang menginspirasi atau mendapatkan informasi berharga yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Setiap kesempatan yang datang membawa potensi untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tertutup. Namun pentingnya menerima undangan ini jauh lebih dalam dari sekadar kehadiran fisik. Ini adalah tindakan percaya terhadap proses universal. Ketika kita menerima undangan untuk terlibat, kita tidak hanya menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi, tetapi juga membuka diri terhadap transformasi. Ini adalah langkah keberanian untuk melangkah ke arah yang tidak kita kenal, dan dalam ketidakpastian itu, kita sering menemukan harta yang paling berharga. Kita harus mengingat bahwa setiap kesempatan adalah guru. Terkadang, kesempatan tidak datang dengan kemasan yang menarik. Ia mungkin terlihat kecil atau biasa, tetapi di balik itu tersimpan potensi yang luar biasa. Kita diajak untuk membangun keberanian untuk mengambil risiko, untuk mempercayai bahwa setiap langkah, bahkan yang tampaknya tidak signifikan, dapat menjadi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Ingatlah, beberapa dari penemuan terbesar dalam hidup kita terjadi ketika kita berani melangkah keluar dari rutinitas. Penting untuk melatih kepekaan kita terhadap tanda-tanda yang muncul. Ketika kita mengasah insting dan intuisi, kita mulai mengenali momen-momen ketika kesempatan muncul. Kita belajar untuk mendengarkan suara hati kita dan mengandalkan firasat yang seringkali bisa mengarahkan kita pada jalan yang tepat. Kesempatan tidak selalu berbicara dengan keras. Seringkali, ia berbicara dalam bisikan lembut yang meminta kita untuk memperhatikannya. Ketika kita berlatih menerima undangan yang muncul dalam hidup kita tidak hanya memperluas horizon kita, tetapi juga membangun jaringan dukungan yang kuat. Hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang kita temui dalam perjalanan ini bisa menjadi pondasi untuk perjalanan yang lebih dalam lagi. Mereka adalah mitra, inspirator, dan guru yang akan mendukung kita dalam langkah-langkah berikutnya. Mari kita ambil momen untuk merenung. Apakah kita cukup terbuka untuk menerima kesempatan yang datang? Apakah kita bersedia melangkah keluar dari zona nyaman dan menjelajahi peluang baru? Ketika kita berani untuk menerima undangan tak terduga ini, kita sebenarnya memberikan izin pada diri kita untuk meraih impian yang lebih besar. Ini adalah langkah pertama menuju manifestasi yang diinginkan dan pengalaman yang memperkaya jiwa. Dengan setiap kesempatan yang kita ambil, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, tetapi kita juga merayakan perjalanan kita sebagai pencari makna. Kita membuka pintu menuju pengalaman baru yang akan membentuk siapa kita dan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita impikan.
Dalam perjalanan kita menuju manifestasi, salah satu fenomena paling menakjubkan yang bisa kita saksikan adalah munculnya sinkronisitas. Konsep ini mengacu pada kejadian di mana pikiran atau keinginan kita terwujud secara langsung dan tidak terduga. Ini adalah momen ketika alam semesta tampaknya berkolaborasi dengan kita, menunjukkan bahwa ada lebih dari sekadar kebetulan dalam hidup kita. Definisi sinkronisitas tidak hanya sekadar mengenai peristiwa yang saling terkait, tetapi juga menggambarkan bagaimana pikiran dan energi kita dapat menciptakan gelombang di alam semesta. Misalnya, kita mungkin sedang memikirkan seseorang, dan tiba-tiba mereka menghubungi kita. Atau kita berdoa untuk solusi atas masalah tertentu, dan dalam waktu yang sangat tepat, kita menemukan jawaban yang kita cari. Kejadian-kejadian ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah tanda bahwa kita selaras dengan aliran energi yang mengelilingi kita. Kita harus menyadari bahwa contoh sinkronisitas ini seringkali merupakan dorongan dari semesta untuk menegaskan bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Ketika kita memperhatikan momen-momen ini, kita mulai merasakan aliran kehidupan yang lebih besar yang menggerakkan kita ke arah yang kita inginkan. Ini adalah saat-saat magis yang mengingatkan kita bahwa kita bukanlah individu yang terisolasi. Kita adalah bagian dari jaringan energi yang saling terhubung. Namun, untuk benar-benar merasakan dan memahami menghubungkan energi, kita perlu mengasah kepekaan kita terhadap tanda-tanda yang muncul. Kita harus meluangkan waktu untuk merenungkan dan menganalisis momen-momen sinkronisitas dalam hidup kita. Setiap kali kita mengalami kejadian yang terasa, kebetulan, atau sengaja, kita diundang untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apa makna di balik kejadian ini? Apa yang sedang coba disampaikan semesta kepada kita? Penting untuk diingat bahwa sinkronisitas bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan kita. Ini adalah pengingat bahwa kita harus tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan berani untuk mengikuti petunjuk yang muncul di sepanjang jalan. Ketika kita menerima keajaiban sinkronisitas, kita juga harus bersedia untuk berkomitmen pada prosesnya. Ini adalah langkah menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Kita mulai menyadari pola-pola dalam hidup kita, termasuk bagaimana pikiran dan keyakinan kita membentuk pengalaman kita. Sinkronisitas menjadi pintu masuk untuk menggali lebih dalam, menggugah rasa ingin tahu kita untuk memahami hubungan antara pikiran kita dan realitas yang kita jalani. Mari kita refleksikan momen-momen sinkronisitas yang pernah kita alami. Apa yang mereka ajarkan kepada kita? Bagaimana mereka mengubah perspektif kita? Apakah kita cukup peka untuk mengenali dan menghargai keajaiban ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Dengan mengenali dan merayakan momen-momen ini, kita tidak hanya memperkuat koneksi kita dengan semesta, tetapi kita juga memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri. Munculnya sinkronisitas adalah salah satu bentuk komunikasi antara kita dan alam semesta. Ketika kita melihat tanda-tanda ini, kita didorong untuk terus bergerak maju, menjaga semangat positif, dan percaya pada proses manifestasi yang sedang berlangsung. Dalam perjalanan kita, mari kita tetap terhubung dengan aliran energi ini, mengizinkan sinkronisitas membimbing kita ke tujuan yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan. Dalam setiap perjalanan menuju manifestasi, kita seringkali dihadapkan pada tantangan besar. Namun, penting untuk memahami bahwa tantangan ini bukanlah penghalang, melainkan peluang yang memperkuat. Saat kita menjelajahi jalur menuju impian dan keinginan kita, tantangan muncul bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk mendorong kita menuju pertumbuhan yang lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang tantangan, kita sebenarnya membahas tentang alat pertumbuhan yang luar biasa. Tantangan sebagai peluang mengajak kita untuk melihat kembali pandangan kita terhadap kesulitan. Alih-alih melihat tantangan sebagai halangan, kita diundang untuk melihatnya sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Setiap kesulitan yang kita hadapi memiliki potensi untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga, baik tentang diri kita sendiri maupun tentang dunia di sekitar kita. Seringkali, tantangan ini datang dalam bentuk ujian kesadaran,
Mereka menguji batasan kita, memperlihatkan pola lama dan ketakutan yang mungkin telah menghalangi kita selama ini. Dalam menghadapi kesulitan, kita dipaksa untuk mengatasi rasa takut dan keraguan yang mengganggu. Ini adalah momen ketika kita diundang untuk melepaskan pola-pola lama yang tidak lagi melayani kita dan membuka diri untuk cara berpikir dan bertindak yang baru. Proses penyucian energi yang terjadi selama tantangan adalah bagian penting dari perjalanan manifestasi kita. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita tidak hanya belajar untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Kita mulai menyadari bahwa dalam setiap tantangan terdapat kesempatan untuk menciptakan pola energi baru yang lebih selaras dengan hasil yang kita inginkan. Setiap kali kita berani menghadapi ketidakpastian, kita membersihkan diri dari beban emosional yang tidak lagi relevan dan membuka ruang bagi energi baru yang positif untuk mengalir masuk. Mari kita renungkan, apakah kita mampu melihat tantangan sebagai guru? Apakah kita bersedia untuk mendengarkan pelajaran yang dibawanya? Ketika kita menyadari bahwa tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita mulai merangkulnya dengan sikap yang lebih positif. Kita belajar untuk melihat setiap ujian sebagai batu loncatan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian. Koneksi dengan orang lain dapat menjadi sumber dukungan yang berharga. Menghadapi tantangan bersama orang-orang terdekat kita dapat membawa kelegaan dan pemahaman yang lebih dalam. Kita dapat saling berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Terkadang, orang lain dapat melihat potensi dalam diri kita yang mungkin kita abaikan saat kita terjebak dalam kesulitan. Akhirnya, mari kita ingat bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita menghadapi rintangan, kita tidak hanya menguji kemampuan kita, tetapi juga mempersiapkan diri untuk manifestasi yang lebih besar. Dengan berani melangkah ke depan, kita menunjukkan pada semesta bahwa kita siap menerima apa yang telah kita inginkan. Setiap langkah dalam perjalanan kita, baik yang mulus maupun yang penuh rintangan, membentuk siapa kita. Dengan setiap tantangan yang kita hadapi, kita memperkuat fondasi untuk pencapaian yang lebih besar. Jadi, marilah kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian dan keyakinan, percaya bahwa di balik setiap kesulitan, terdapat peluang untuk memperluas jangkauan kita dan mencapai impian yang lebih tinggi. Saat kita menelusuri jejak manifestasi, kita dihadapkan pada momen refleksi yang mendalam, menghadapi dan mempercayai proses. Proses ini tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tak teratasi. Namun, disinilah letak kekuatan sejati kita, dalam keberanian untuk terus melangkah maju, meskipun segala kesulitan menghadang. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan melepaskan yang lama. Energi dalam pergerakan adalah prinsip yang menggerakkan semua hal di alam semesta. Ketika kita percaya pada proses ini, kita mulai melihat bahwa semesta senantiasa menyesuaikan dan merespons niat kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, berkontribusi pada realisasi keinginan kita. Namun, untuk mencapai manifestasi yang kita inginkan, kita harus berani menerima bahwa kesiapan untuk menerima adalah kunci. Kita seringkali merasa cemas ketika impian kita tampak jauh dari jangkauan. Namun, kita perlu mengingat bahwa perjalanan kita adalah tentang lebih dari sekadar mencapai tujuan akhir. Ini adalah tentang mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak hanya bersiap untuk menerima manifestasi, tetapi juga mengajarkan diri kita untuk melihat keindahan dalam perjalanan itu sendiri. Menghadapi proses manifestasi berarti menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif, berfungsi sebagai batu loncatan dalam pencarian kita. Proses ini mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari permukaan, menyelami kedalaman emosi kita, dan mengatasi ketakutan yang seringkali menghalangi kita. Dalam setiap kegagalan, terdapat pelajaran yang tak ternilai. Dalam setiap keberhasilan, terdapat dorongan untuk melangkah lebih jauh. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika kita menghadapi ketidakpastian, ketika kita bersedia menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui,
kita membuka diri untuk menerima keajaiban yang seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Energi dalam pergerakan menciptakan ruang untuk keajaiban muncul. Ini adalah saat-saat ketika kita merasa terhubung dengan semesta, di mana setiap langkah terasa penuh makna, dan setiap momen memberikan kita wawasan baru. Ketika kita mempercayai proses, kita juga belajar untuk bersyukur. Rasa syukur membuka pintu bagi lebih banyak manifestasi. Dengan bersyukur atas setiap pengalaman yang kita lalui, kita mengirimkan sinyal positif ke semesta, mengundang lebih banyak keajaiban dan kesempatan ke dalam hidup kita. Ini adalah siklus yang saling menguntungkan. Semakin kita bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan datang. Akhirnya, mari kita ingat bahwa manifestasi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari cerita yang lebih besar, cerita tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta. Dengan menyadari hal ini, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu sendiri, menghargai setiap momen, dan merayakan setiap pencapaian kecil yang kita raih. Ketika kita menghadapi proses manifestasi dengan keyakinan dan keterbukaan, kita tidak hanya siap untuk menerima impian kita, tetapi kita juga siap untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan setiap langkah yang kita ambil, mari kita percayakan pada semesta dan terima keajaiban yang ada di depan kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.